Halo teman-teman investor, apa kabar kalian? Berjumpa lagi di YouTube channelku ya. Jadi ada satu viewer yang minta bahas sahamnya DILD, Intiland Developer. Intiland Development atau Intiland Development sih? Intiland Development TBK. Jadi katanya ada Lo Keng Hong yang masuk ke saham DILD ini dan membuat bingung para investor, value investor ya lebih tepatnya. Kenapa bisa masuk ke saham yang arus kasnya minus dan mengalami kerugian? Oke, langsung aja kita analisa ya bareng-bareng. Kenapa Orang Keng Hong mau masuk di saham beginian? By the way, gini, Long Keng Hong itu bukan manusia super. Jadi kadang-kadang dia juga bisa salah pilih saham. Jadi ketika dia beli saham, dan belum tentu saham itu akan memberikan keuntungan kepada Long Keng Hong. Nah, gitu ya. Mungkin karena image-nya terlanjur jago di pasar saham, bahkan disebut Warren Buffett Indonesia, akhirnya ekspektasi orang-orang atas Long Keng Hong itu terlalu tinggi. Jadi, setiap Long Keng Hong beli saham, itu sudah pasti naik. Belum tentu juga gitu kan. Nah, jadi dia bisa salah juga. Gitu. Warren Buffett pun juga bisa salah juga. Dia pernah beberapa kali salah beli saham. Akhirnya dia jual rugi. Jadi Warren Buffett pernah salah beli saham dan dia jual rugi. Dan Long Keng Hong pun juga pernah. Kalau kalian tanya secara pribadi ke dia, beliau ya, pasti dia juga ada salah pilih saham. Dan dia harus menjual rugi atau membiarkan. Tapi kalau aku sih kalau di posisi seperti dia, kalau misalnya salah beli saham, nggak jual rugi, didiamin. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, itu sekelas info ya. Jadi, setiap apa yang dia beli belum tentu benar atau bisa menguntungkan. Kalau dia salah, kemungkinan dia hanya diamkan saja sampai mungkin 10 tahun, 20 tahun dia diamin aja gitu. Karena salah beli gitu. Oke, lanjut ya. Analisa. Ini websitenya Intiland. Jadi, aku masuk ke halamannya investor. Jadi, halaman investornya seperti ini. Dan di website alamatnya itu investor-id.intiland.com. Tapi kalau mau website biasanya intiland.com aja udah bisa. Tapi karena aku masuk ke halaman investor, jadinya panjang alamatnya. Nah, di sini ada harga saham, mengapa harus investasi di sini, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cek sendiri sih. Nah, ini Dewan Komisaris. Ini namanya Pasinato Darmawan. Lalu kita mau lihat ke bagian... Nah, ini malah masuk ke intiland.com. Laporan direksi. Kita mau lihat jajaran direksinya sih. Aduh, salah pencet. Seluruh perusahaan. Nah, ini banyak anak usaha nih. Atau asosiasi dan lain-lain. Venture bersama dan lain-lainnya. Dan anak usahanya, venture dan lain-lain. Ini banyak banget nih. Direksi. Oh, oke. Nah, di sini direksi. Kok nggak muncul ya direksi ya? Hanya ini data loadingnya sangat lamban kali ya. Wakil komisaris utama, komisaris independen, ketua audit, komisaris. Direksinya nggak ada. Mungkin kita akan lihat di profil IDX-nya ya. Nah, ini ada apartemen, rumah, kantor, retail, industri. Jadi banyak sekali dia bisnis mereka, Intiland Development. Kita kembali ke halaman investornya. Ini halaman investornya.
Ini ada laporan keuangan dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri. Update investor, info saham, info obligasi, dan lain-lain. Jadi kalian bisa ngecek sendiri ya di intiland.com. Nah, ini dari profil di IDX-nya. Mereka IPO 1991. Nah, ini direkturnya ya. Hendro Santoso Gondo Kusumo. Jadi, Intiland Development ini dikendalikan oleh keluarga Gondo Kusumo. Ada Suhendro Prabowo dan lain-lainnya. Nanti kalian kalau mau misalnya ngecek latar belakang pengendali ya Hendro Santoso Gondo Kusumo atau keluarga Gondo Kusumo, tinggal ketik nama mereka spasi kasus di Google Search. Nah, kalau misalnya nggak ada kasus apa-apa berarti mereka bersih. Tapi kalau ada kasus, kalian harus hati-hati gitu. Nah, ini pemegang sahamnya paling besar ini Hendro S. Gondo Kusumo, 50%. Jadi ini pengendali nih, udah 50% lebih dikit. Sisanya CGS CIMB Security, Bina Yatra Sentosa, Bali Privat, CGS CMIP, masyarakat kok besar sekali ya, 49%. Tapi yang kita lihat ini sih masyarakatnya aja ya. Ini sisanya direksi dan komisaris kecil-kecil. Jadi sisanya masyarakat. Ini ya, kalau misalnya ada direksi dan komisaris pegang saham lumayan besar, berarti mereka optimis sahamnya bergerak naik atau bisnisnya berjalan dengan baik. Itu ya tanda, salah satu tandanya, tapi belum tentu juga. Ini siapa tahu ini cuman bonus dari perusahaan ke para komisaris dan direksi. Jadi misalnya mereka mau pensiun, mereka tinggal jual sahamnya. Gitu. Lalu kita lihat, kalau mereka bonus sebenarnya mereka nggak beli. Gitu. Kalau misalnya ini bonus ya, kalau ini bonus berarti mereka nggak beli dan mereka bisa jual kapan aja karena ibaratnya free, dapat gratis. Masyarakat 49% dan right issue sepertinya akan sulit. Tapi kalau mereka masih mau nekat right issue ya berarti pengendalinya bisa lepas nih Intiland Development. Hendro S. Gondo Kusumo tidak akan memegang saham Intiland lagi ketika mereka right issue karena udah terlalu banyak beredar di masyarakat sebesar 49%. Ya paling gitu aja sih kekurangannya. Jadi pengendalinya jadi nggak jelas. Kalau pengendali sudah nggak jelas, berarti bisa diarahkan kemana saja oleh pihak lain. Gitu. Kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan terbaru, yaitu kuartal 2 ya, 30 Juni 2022. Disajikan dalam rupiah. Berarti ini tercatat tanpa dikali sejuta atau tanpa dikali 1000. Jadi langsung tercatat begitu aja. Uang cash mereka ada 1,3 triliun. Investasi aset keuangan pada nilai wajar 61 miliar. Persediaan 4,4 miliar. Persediaan berarti rumah kali ya, rumah yang siap dijual. Bukan rumah, properti. Bisa apartemen, bisa rumah, bisa tanah, bisa dan lain-lain. Kita lihat di nomor 9, persediaan paling banyak itu apa? Nomor 9. Nomor 9. Nah, ini dia persediaan. Di atas ada nomor berapa kah di atas? Takutnya ada lanjutan ya. Oh, nomor 8 bukan berarti. Ini nomor 9. Tanah yang sedang dikembangkan. Oh, jadi ini nih sudah ketahuan. Jadi tanah yang sedang dikembangkan, bangunan dalam konstruksi, bangunan yang siap dijual hanya sebesar 1,5 T. Sisanya masih pengembangan. Ya, berarti persediaannya itu hanya 1,5 T yang siap dijual. Jadi nanti uang cash atau laba hanya bertambah 1,5 T sebesar itu. Ini 1,5 T tambah 1,3 T sama dengan 2,8 T.
kita bulatin 3T aja kali ya, 3T. Kita coba bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka 7T. Liabilitas kontrak 28, maksudnya apa nih liabilitas kontrak? Utang bank jangka pendek ada 1,5T. Tapi kita ngecek liabilitas kontrak nomor 28 itu apa? 28 ini nomornya kok nggak muncul-muncul ya? 28. Ayolah muncullah nomor. Nah, ini masih nomor 22, berarti masih ke bawah. 28, 25, 26, 27, 28. Ini liabilitas kontrak. Pendapatan yang diakui selama setahun berjalan. Minus. Kenaikan yang disebabkan oleh penerimaan kas. Beban bunga atas liabilitas kontrak. Saldo akhir 4,4T. Uang muka penjualan persediaan real estate yang diterima dari pelanggan yang kewajiban pelaksanaannya belum terpenuhi. Oh, jadi 4,4 T ini adalah uang muka yang diberikan oleh para pelanggan ke Intiland Development. Jadi mereka kasih 4,4 T ya ke Intiland uang muka. Jadi mereka harus memberikan rumah atau properti mereka itu ke customer lah lebih tepatnya. Baru nanti ini bisa diklaim sebagai pendapatan. Jadi ini dianggap utang. Oke, udah ngerti? Jadi kalian ngerti juga lah ya. Jadi ini tadi utang jangka pendeknya ini mereka harus berikan, ini kan mereka terima 4,1T uang muka sebenarnya. Nah, tapi mereka harus mengembalikan dalam bentuk properti, apakah itu apartemen atau rumah, gitu. Jadi ini harusnya nggak ada masalah sama sekali. Mereka hanya mengembalikan dalam bentuk bangunan. Ini yang baru menjadi masalah, ini harus dikembalikan dalam bentuk uang. Tadi kita udah hitung bersama ya. Ada kas 1,3T dan persediaan 4,4T yang harus diberikan kepada customer. Ini tinggal serah terima aja sih sebenarnya, tinggal serah terima mereka dapat uang sebesar tadi kan rumah mereka itu tadi kan 1,5T ya. Tadi kita udah lihat yang siap dijual itu 1,5T. Jadi 1,5T ditambah 1,3T jadi 2,8T. Ya, jadi utang bank ini bisa dibayar sih yang jangka pendek. Jadi resiko mereka masih aman. Kalau ini bayarnya pakai rumah sih, nggak jadi pakai properti bukan rumah. Ini bayar pakai properti harusnya aman. Ini yang nggak aman ini doang sih. Dan ini bisa dibayar sih sebenarnya. Ada uang cash dan tinggal selah terima aja tuh yang 1,5T siap dijual. Gitu. Jadi ini aman secara arus kas jangka pendeknya. Aset jangka pendek maksudnya ya. Jangka panjang ada utang bank 2,7T harusnya aman ya, bisa dibayar pakai ini juga yang siap dijual itu pengembangan. Ini karena sifatnya jangka panjang jadi masih lama, jadi nanti aja. Jadi secara utang mereka aman. Kita bandingkan dengan modal utang dengan modal investor ya. Wah, lebih besar modal utang. Modal utangnya 10T. Modal dari investornya 5,8T. Ya, jadi resiko mereka dalam sisi utang medium ya sebenarnya kalau di total-total. Termasuk utang jangka panjang kalau dimasukin. Tapi kalau untuk jangka pendek mereka aman. Tapi kalau untuk jangka panjang mereka utangnya masuk resiko medium. Gitu. Lanjut ke bagian laporan laba rugi. Wah, turun ya. Omsetnya turun. Ini. Sebelumnya 1,1T turun menjadi 960 miliar. Beban pokoknya naik 100 miliaran. 100 miliar bukan ya? 40 miliar kali. 40 miliar ternyata. Naiknya nggak begitu. Ini 40 miliar.
sekitar 40 miliar naiknya. Laba bruto otomatis turun, dan pasti laba bersih juga turun. Oh, bukan laba bersih turun, ruginya tambah banyak. Oke. Beban bunga ya, sini ada beban bunga. Beban bunga nih, beban bunga. Komponen pendanaan atas liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak. Nomor 28 tadi kita udah lihat ya. Jadi ini mereka harus bayar dalam bentuk properti sebenarnya. Dan ini sebenarnya bukan beban ya, lebih tepatnya ya. Ini lebih sifatnya kayak ngutang gitu sebenarnya. Jadi kalau ini dicoret, ini sebenarnya untung nih kalau ini dicoret. Kalau ini dicoret, karena ini bukan beban, ini utang doang sebenarnya. Komponen pendanaan atas liabilitas kontrak. Beban bunga ya, ini lumayan mahal sih, karena utang mereka besar. Jadi ini sebenarnya dicoret ini. Kalau ini kan nggak masuk beban, ini kayak lebih sifat kayak ini utang lah lebih tepatnya. Kalau ini dicoret, apakah masih untung? Ya masih minus lah. Minusnya pun kecil, hanya miliaran doang. Sekitar 10 miliar lah mungkin ruginya. Kalau ini udah plus sih. Tahun lalu plus sebenarnya. Jadi laporan laba rugi mereka biasa aja ya. Tapi yang ininya turun nih omsetnya. Apakah kuartal 3 dan 4 bisa naik? Bisa naik, bisa iya. Tergantung masyarakat kita ya. Atau tergantung dari inti land development apakah mau mereka menjual di akhir tahun atau tidak. Dan apakah masyarakat mau beli rumah di akhir tahun atau tidak. Bukan rumah saja sih, apartemen juga dan lain-lainnya. Jadi menurutku biasa aja ya, karena ininya turun, offsetnya turun. Dan ini mengalami kerugian ya, kerugian adalah ini. Jadi sebenarnya kalau dicoret, ini mereka plus. Tapi yang untungnya tipis sih sebenarnya. Tapi kalau di tahun ini mereka minus juga, meskipun ini dicoret. Oke, langsung masuk ke arus kas. Ya, arus kas mereka minus juga ya. Di tahun ini mereka minus. Tahun lalu mereka positif gitu ya, masuk uang cashnya lumayan banyak. Karena pembayaran suppliernya itu hanya 289, kecil. Tahun ini pembayaran suppliernya banyak banget. 829 miliar. Ini meningkat tajam banget nih, naik sampai 2-3 kali ya mungkin ya. Jadinya arus kas mereka minus. Penerimaan bunga, penerimaan dividen mungkin dari anak usaha ya, penerimaan dividen ya. Ini kenaikan piutang lain-lain. Pinjaman jangka panjang ya, karena mungkin mereka gunakan untuk operasional sehari-hari, maka butuh pinjaman jangka panjang. Penerimaan utang bank jangka pendek dan lain-lain. Jadi mereka tetap butuh utang untuk operasional sih lebih tepatnya ya. Pembayaran utang dan lain-lain. Jadi arus kas mereka minus nih, bahaya. Resikonya ada resikonya ya, resikonya tinggi lah ya. Jadi so far laporan keuangan kuartal 2 mereka ini biasa aja. Kalau dibilang jelek, enggak. Karena mereka jago banget mainin arus kas ya. Kalau aku lihat sih sepertinya jago banget mereka arus kasnya. Jadi mereka pakai utang, mereka pakai segala macam dan lain-lain. Jadi kalau dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak, mereka kinerjanya biasa aja. Dan mereka tetap menghasilkan pemasukan. Itu aja sih. Dan karena mereka arus kasnya selalu minus, itu otomatis pasti utangnya tambah besar. Dan resikonya jadinya medium mereka ya, resikonya medium. Dan bisa masuk ke resiko tinggi jika utang mereka bertambah besar. Ketika mereka masuk ke risiko utang tambah besar ya, jadi keuangan mereka kurang menarik jadinya. Selama jangka pendek mereka masih bisa terjaga ya, arus kasnya berarti harusnya aman. Jadi kuartal 2 mereka sebenarnya biasa aja. Kita masuk ke bagian highlight tahunan mereka ya, kinerjanya. Kalian bisa lihat sendiri.
Ini dari tahun 2015 sampai 2021. Sekitar berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun. Kalian lihat sendiri arus kasnya mereka historicalnya minus ya. Dan minus paling tajam itu di 2015. Sering berjalannya waktu, minusnya berkurang. Dan positif di tahun 2020 dan 2021. Padahal ini mengalami masa pandemi, tapi arus kas mereka positif. Mungkin ada tadi kita lihat kan, laporan keuangannya di arus kasnya itu pemasoknya jadinya murah suppliernya. Entah kenapa ini bisa jadi murah ya, mengakibatkan keuntungan di tahun 2020 dan 2021 arus kasnya positif. Ya entah apa yang terjadi ya tentang harga supplier ini tiba-tiba jadi murah. Namun di 2021 justru mereka mengalami kerugian. Tapi bagusnya arus kas mereka positif 779 miliar. Nah, gitu nih. Kenapa laba tercatat rugi, sementara uang cash tercatat positif? Laba itu, laporan laba rugi itu sifatnya ini. Uang belum terima, tapi karena terjadi penjualan, aku bisa menulis aku laba. Misalnya ada yang beli, aku jual mobil misalnya kan. Terus aku dan kita sepakat terjadi transaksi beli jual mobil dengan orang lain. Misalnya aku udah sepakat nih, oke, aku jual 1M. Aku jual 1M, ini mobil aku kasih. Tapi kita sama-sama udah tanda tangan kontrak atau legal lah ya. Pokoknya kita sepakat, aku akan kasih kamu mobil, kamu kasih aku 1M. Dan itu sudah terjadi tanda tangan dan sudah sepakat dua-duanya. Dan aku ngeklaim di laporan keuanganku, aku berhasil menjual 1M, tapi uangnya aku belum terima. Nah, itulah yang disebut dengan laporan keuangan. Sebut dengan laporan keuangan yang kalau laba bersih itu boleh state duluan, meskipun uangnya belum terima. Nah, itu di laba bersih ya. Tapi kalau arus kas ya. Kalau arus kas ya, berarti uangnya harus terima dulu, baru dicatat. Gitu. Nah, ini kemungkinan ya seperti inilah. Properti sih paling banyak yang mengalami hal yang seperti itu ya. Jadi kadang-kadang cash-nya pending, mungkin bayarnya 6 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, atau 3 bulan kemudian. Jadinya terjadi hal yang jomplang jauh seperti ini. Laba bersih bisa minus, tapi arus kas udah masuk duluan gitu kan. Gitu. Atau kadang-kadang ini plus, ini minus. Jadi ini masuknya belakangan uang cash-nya. Gitu. Ini juga sama nih, seperti itu. Jadi kita lihat kinerja biasa aja secara omset tahunan. Bertumbuhnya pelan. Dari 2015 sampai 2021 nih naiknya pelan. Ini mungkin 2 triliun abadi kali ya. Apakah di tahun ini bisa lewatin 2 triliun? Jangan-jangan sampai 5 tahun ke depan masih 2 triliun. Kalau benar-benar masih 2 triliun berarti ini bisa dikatakan saham deal itu saham 2 triliun abadi gitu kan. Nah, kita mungkin harus lihat dulu tahun ini bisa dapat berapa gitu kan. Apakah bisa capai 3 apa enggak. Atau jangan-jangan di bawah ya. Karena omset setengah tahun ini masih 960. Berarti bisa jangan-jangan omsetnya hanya sebesar 1,8 triliun. Jadi turun. Bukan 2 triliun abadi lagi, tapi jadi turun. Apakah kuartal 3 dan 4 tiba-tiba melompat? Nggak tahu juga. Nah, jadi memang saham deal ini resikonya cukup tinggi ya. Kalau untuk main tebak-tebakan. Laba bersih naik turun, tapi lebih banyak turunnya. Kalian lihat ya. Dan justru di tahun pandemi mereka minus, di tahun ini mereka minus 200 miliar. Ekuitas mereka turun. Naik, terus turun lagi. Sempat naik ya dari 15 sampai 19 naik, mereka turun lagi. Arus kas mereka kebanyakan negatif. Jadi overall mereka kinerjanya kurang menarik kalau di mata aku ya, kurang menarik. Cara valuasi ini menarik.
Karena kalau pakai valuasi yang umum, semakin kecil PE ratio dan VPBR semakin kecil, itu dianggap murah. Tapi baik lagi, pasar bukan menghukum yang menganggap saham deal di harga 186 ini ya, karena kinerjanya arus kasnya minus terus nih, bingung kan? Minus terus, bayar pemasoknya lebih banyak, terus laba bersihnya juga naik turun, bahkan cenderung turun ya. Ya makanya harga segini mereka hargain pantas, wajar gitu kan. Jadi apakah ini murah? Ya murah. Tapi apakah benar-benar murah? Sebenarnya enggak, ini wajar karena kinerja mereka turun gitu. Kalau menurutku ya kinerja mereka turun ya harga segini pantas. Jadi harga segi per yang minus, PVBR yang kecil di bawah 1 murah dong? Enggak, wajar justru. Kalau aku menganggap ini wajar. Valuasi mereka wajar. So, aku agak berlawanan dengan Long Keng Hong jadinya. Long Keng Hong bisa anggap ini murah, tapi kalau aku nganggapnya wajar. Karena kinerja mereka ya gitu. Turun, ya nih 2022 kayaknya turun nih. Tapi nggak tahu di kuartal 3 dan 4 ya. Siapa tahu ada tiba-tiba ada properti yang berhasil dijual kan. Akhirnya mereka bisa mencetak 2,9 T gitu kan misalnya kan. Kaget juga kan dari minus jadi positif, bisa juga terjadi kan, tapi aku akan pakai historical merekanya aja. Ini historical mereka, dan saat ini mereka sedang loyo, jadi aku pakai valuasi wajar ini, yaitu valuasi sekarang saat ini dan berdasarkan dari masa lalu mereka ya, nggak pernah ada lompatan yang signifikan gitu. Karena historical mereka nggak ada lompatan signifikan, terus kinerja hari ini loyo, ya aku hargai wajar gitu. Ini kalau dari menurut pendapatku ya, valuasi mereka nggak murah, tapi wajar. Kita masuk ke bagian public expose presentasi mereka di 20 Juli 2022. Pengembang properti terkemuka berdiri 1983. Jadi mereka sudah melewati berbagai krisis ya. Pantai Mutiara, South Quarter, Graha Family, Internet Tower, Jakarta, dan lain-lain. Fokus pada pengembangan proyek di Jakarta dan Surabaya. Jadi 2 kota mereka mainnya ya. Kerjasama strategis, manajemen modal dan investasi. Akuisisi strategis sesuai visi misi perseroan, fokus pada core bisnis perseroan. Jadi kemungkinan nggak akan bergerak selain properti. Diversifikasi project, maksudnya ini ya, ada kawasan perumahan, industri, investasi, atau multiguna ya. Dan apa sih namanya untuk kalangan kelas atas. Ada ini nama-namanya ya, proyek-proyeknya mereka. Ini pendapatan berulang yang ini nih, properti investasi ya. Ini pendapatan pengembang yang jual putus, ini yang pendapatan berulang. Proyek di Jakarta ini ada nama-namanya. Oke, ini tentang penjelasan mereka ya di Surabaya proyeknya. Land bank, nah, ini yang menjadi hal penting bagi perusahaan properti. Kalau misalnya land bank mereka banyak ya, sebenarnya kita lihat kalau mau beli saham perusahaan properti ya kita lihat land banknya seberapa banyak gitu. Jumlah land bank per 31 Maret ya 2000 hektar lah ya. Aku sebutnya 2000 hektar aja lah. Yang merah itu Jakarta dan sekitarnya, yang orange itu Surabaya. Yang masih belum dikembangkan itu 1,1900 hektar. Jadi masih banyak banget yang masih dikembangkan. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Long Keng Hong masuk. Kemungkinan besar karena ininya, land bank.
Jadi bukan lihat dari ininya minus bertahun-tahun, ininya rugi, bukan. Tapi land bank yang dilihat. Jadi aset land banknya ini 2.252,7 hektar ini diuangkan bisa jadi berapa gitu kan. Misalnya diuangkan bisa menjadi, ini di laporan keuangan ada tentang land bank kah? Di bagian ekuitas, enggak, di bagian aset sebenarnya. Aset tidak lancar. Nah, ini persediaan ya. Tanah yang belum dikembangkan, nah ini tanah yang belum 3,8 T. Jadi 3,8 T ini ya tanah ini. Plus ini. Kalau aset keuangan persediaan sih, persediaan. Tapi yang paling berharga ini land for development. 3,8 T. Nah, 3,8 T ini harusnya diuangkan berapa gitu kan. Misalnya, ini yang paling berharga. Jadi, meskipun perusahaan bangkrut, ini masih tetap bernilai sekali. Karena sifatnya itu fisik dan nggak bisa istilahnya nggak bisa langsung hilang. Kalau perusahaan bisa hilang, kalau misalnya mereka bangkrut. Tapi kalau tanah nggak bisa hilang, sifatnya fisik. Nah, nilai tanah ini nggak bisa dihilangkan. Kalau perusahaan bisa hilang jadi nol, tapi kalau tanah nggak bisa. Nah, meskipun perusahaan mengalami kerugian, tanahnya ini tetap ada. Gitu. 3,8 T tanahnya ya. Jadi 3,8 T tanahnya itu land bank cukup untuk pengembangan sampai 20 tahun mendatang. Jadi 3,8 T kan ekuitas tadi kita lihat berapa ya? Ekuitas mereka itu 5,8 T ya. 5,8 T itu ini PVBR ya, PVBR 0,38 kali itu untuk ekuitas yang sebesar 5,8 T rupiah. Rupiah lah ya, ini rupiah. Nah, terus tanah yang dikembangkan, kenapa Long Keng Hong masuk? Aku kasih tahu. Tanah yang dikembangkan, yang belum dikembangkan ya, 3,8 T. Jadi, ini kita balik aja deh, biar nggak pusing. 5,8 T sama dengan PVBR-nya 0,38 kali. Nah, kalau tanahnya itu tadi kan RT-nya 3,8 kan, 3,8 T, berarti sebenarnya ya benar 3,8 T. Ini tinggal dikurangin aja perbandingannya berapa. Jadi harusnya berarti 3,8 T itu PVBR-nya masih 0, berapa ya? 0, berapa ya? 6 kali ya. Anggap 6, berkurang setengah, hampir setengah sih. Setengahnya itu berarti sekitar ini harus pakai rumus matematika nih, aduh, agak pusing juga ya. Bentar ya, aku hitung dulu ya. Sebentar. Oke, 2 sama dengan 9. Oke, jadi sekitar 60%an, jadi tambah ini. Berarti mungkin nih PVBR-nya itu sekitar berkurang dikit lah ya, mungkin sekitar 0,5. Sekitar 0,5, sorry, 0,5 kali nih. Jadi ini pun masih murah sebenarnya. Nah, ini nih. Kalau misalnya land bank-nya ini sekitar ya, ini bisa antara range-nya itu 5,6 sampai 0,6. Aku nggak mau hitung secara ribet, perkiraan aja udah paling bener. Jadi mereka pun masih murah. Jadi fisik ini nggak bisa hilang nih.
ini tanah nggak bisa hilang. Ini miliknya si Intiland Development ya, bukan milik sih. Hak guna bangun, hak guna kali ya, tanah, atau bisa milik juga, mungkin milik sih, hak milik harusnya ya. Jadi ini land bank ini yang menjadi murah gitu. Harusnya kan eh, harga saham, harga ini ya, harga 18 ini dibandingkan dengan harga tanah ya, harga tanah kemurahan jadinya gitu. Jadi sekarang ini perhitungannya bukan harga aset perusahaan dengan, kalau udah main land bank ya, ini bukan soal aset PT dengan ini lagi, dengan apa namanya, dengan harga saham lagi, bukan itu lagi. Ini aku lebarin aja biar enak. Tapi kalau udah main seperti ini, berarti perbandingannya adalah harga saham dibanding dengan jumlah tanah. Nah, udah mulai ngerti teman-teman? Harga tanah atau jumlah tanah ini nilainya masih sekitar 0,5 sampai 0,6. Jadi masih murah sebenarnya. Jadi kalian ibaratnya kalau beli Intiland sebenarnya bukan beli perusahaan ya, beli tanahnya sebenarnya. Nah, ketika kalian beli tanah yang diskonnya 50% lebih, padahal nggak seharga itu kan, ya berarti kalian bisa mendapatkan, ibaratnya kalian beli Intiland, kalian dapat harga tanah diskon sekitar 50% lebih. Nah, Lo Keng Hong lihat di situnya. Jadi bukan lihat di arus kasnya, laba bersihnya turun, bukan di situ, tapi Lo Keng Hong lihat di tanahnya, land banknya. Jadi kalau kalau kita beli perusahaan itu kita beli asetnya sebenarnya. Asetnya apa? Asetnya kan ada yang bisa hilang, ada yang bisa fisik, kayak misalnya kayak batu bara kan itu fisik dan itu nggak bisa hilang dan itu tercatat, atau tanah lah ya. Ya tanah nggak bisa hilang. Tapi kalau misalnya kita beli perusahaan semacam kayak apa ya, jasa lah, jasa IT itu bisa hilang aset dan nilainya turun. Kalau tanah kan nggak bisa. Tanah nggak bisa. Jadi kenapa Lokehong beli ya karena harga tanahnya diskon sekitar 50% lah gitu. Jadi sebenarnya Lokehong beli DILD sama dengan beli tanahnya ini. Jadi penjelasannya udah mulai ngerti ya. Ya, ini land banknya yang penting sebenarnya. Jadi Lo Keng Hong bukan beli perusahaan ya, tapi Lo Keng Hong beli land banknya. Gitu. Marketing, ini strategi mereka memang jual rumah yang harus strategi ya marketing. Nggak ada hal lain lagi, nggak ada strategi gimana banget ya. Mereka harus perkuat di sisi marketing dan sales. Oke, appendix, struktur perusahaan. Ini ada Grande, Experto, dan lain-lain ya. Satu Park Avenue, oke, stay on the blue line. Ini lebih sifatnya ke project-project mereka ya. Ya ini project yang akan jalan atau mungkin yang sudah jalan ya. Kepemilikan 100%, Pantai Mutiara nih. Singapura ternyata ada juga nih. Tapi lokasinya di Surabaya Barat. Oh, namanya arsiteknya dari Singapura. Oke. Surabaya, Pantai Mutiara. Ini apakah ini ya? Ini kepemilikan 100% loh. Kepemilikan 100%. Kepemilikan 55% Mesta Living. 100% Praxis. High rise medium use. Ini keuangan kita udah lihat. Oke, presentasi mereka lebih banyak ke project dan
informasi ininya. Tapi yang paling menarik adalah ini, land bank tadi informasinya. Mana land bank, mana land bank, mana land bank. Nah, ini dia. Ini yang bikin menarik ya. Jadi sebenarnya harga tanah yang dimiliki oleh Intiland ya diskon 50% gitu. Gitu. Kalau misalnya jadi 0,8 dengan perbandingan harga segini. Coba kita ini kalian nanti kalau kalian bisa hitung ini mungkin bisa sekitar 0,5 atau 0,7 kali ya. Nanti kalian kalau bisa hitung caranya gampang sih. Ekuitas dibagi jumlah lembar saham. Tapi aku akan bilang 3,8 ini dibagi jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham ini kita bisa lihat di sini nih. Pencatatan saham. Pencatatan saham yang paling terakhir ini 12 juta. Enggak lah, masa 12 juta sih. Coba aku lihat di RTI dulu ya. Jadi aku langsung cepat aja ngitungnya. RTI. Sebenarnya bisa dilihat laporan keuangan juga ada harusnya. Di bagian ini dia. Ini sekitar segini. Tapi kita akan lihat di RTI ya. Kita coba hitung. Ya, yang ini nih. Ini jumlah lembar sahamnya yang ini. Jadi kita pakai kalkulator. Nah, jadi aset ya, aset banknya ya, land bank ya. Jadi kita langsung hitung detail aja deh. Land bank di bagian aset mana sini aset? Nah, ini land bank ya, tanah yang belum dikembangkan itu sekitar tanah yang belum dikembangkan 3875 295 974 702. Nah, kita bagi dengan jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham ini yang ini nih, jumlah lembar saham. Jumlah lembar sahamnya udah dibagi ya. 10 365 854 185 sama dengan, nah inilah harga asli dari DILD, tanah yang ada di DILD ya, DILD 373. Ini harga asli tanahnya kalau nilainya wajar. Jadi 373 ya harganya ya. Jadi ini langsung kita delete aja. Jadi harga tanah sebenarnya itu per lembarnya itu adalah 373 Rp 373 per lembar. Ini harga aslinya. Nggak usah per lembar lah ya. Anggap aja per lembar lah ya. Per L, udah bener-bener. Per lembar maksudnya ya. Nah itu 373 dibanding harga 186 berapa tuh? Berapa ininya? 373 dibagi 186. 2. Oh berarti iya bener. Berarti sekitar 0,5 ya. Berarti bener. Ini PVB-nya cuma 0,5 kali. Ya harga berarti dengan tanahnya itu, dengan harga tanahnya yang sebenarnya 373 ini harganya diskon 50%. Nah, makanya Lo Keng Hong beli nih. Karena harga tanahnya 0,5. Diskon 5%, nah 50% maksudnya diskon 50%. Harga tanahnya sebenarnya 373. Gitu. Oke, langsung tanya jawab. Ini pertanyaan pertama ya.
Terkait penjualan lahan, mohon dijelaskan land bank mana yang akan dijual. Jelaskan timeline untuk proses divestasi tersebut. Perusahaan memiliki rencana penjualan lahan yang masuk kategori non-core, yaitu lahan yang belum akan dikembangkan dalam jangka waktu 5 tahun di Jakarta maupun Surabaya. Oke, pengembangan juga tetap terbuka. Langkah yang dilakukan untuk mengurangi beban bunga dan pinjaman, ya ini bebannya tinggi banget nih. Ini yang bikin minus sebenarnya. Kami melakukan reprofiling peminjaman dan berusaha mencari opsi terbaik untuk pengurangan beban pinjaman, termasuk refinancing pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Perbaikan kinerja penjual menjadi prioritas utama. Jadi mereka harus perbaiki dari dua sisi. Mereka jualannya harus bagus banget, atau cari pendanaan yang sifatnya bunganya 0, mendekati 0. Ya, itulah right issue paling benar. Tapi kan right issue itu ibaratnya berarti mereka nggak mengendalikan perusahaan lagi kalau mereka mau right issue. Itu yang menjadi kekurangan. Langkah yang baru yang diambil Tilan untuk meramaikan retail, terutama di Surabaya, yaitu melakukan review atas konsep retail yang ada mengutamakan tenan-tenan. Oke, retail ini maksudnya mall ya. Oke, pertanyaannya biasa aja sebenarnya. Bagaimana Intiland melihat outlook properti ke depannya? Apakah ada revisi target marketing sales? Target marketing sales kami adalah 2,4 T tahun ini ya. Berarti turun dibanding tahun lalu. Jadi kinerja tahun ini jelek, tapi Long Keng Hong nggak lihat ininya. Ini Long Keng Hong nggak lihat semua ininya. Long Keng Hong lihat ininya nih, land bank. Land bank. Long Keng Hong lihat ininya. Masih diskon 50% harga tanahnya. Jadi bukan beli perusahaan tapi beli tanah dia. Oke, baik lagi. Saat ini suku bunga sedang naik. Apakah strategi perusahaan terhadap hal tersebut? Kami berharap pasar tidak terlalu terganggu dengan naiknya suku bunga. Namun kami melakukan antisipasi dengan memberikan subsidi bunga agar daya beli pembeli kami bisa tetap terjaga dan tidak ada lonjakan bunga signifikan. Oke, ini mereka berharap sih. Pasar properti Semarang sedang kembali naik. Apa ada pengembangan lain selain Batang Industrial Park? Kami membuka peluang dengan pengembangan bagi kami melihat kesempatan yang ada opsi kerjasama. Jadi sebenarnya mereka nggak ada duit ya sebenarnya. Dan makanya mereka cari perusahaan lain untuk kerjasama. Opsi kerjasama dengan pemilik lahan merupakan prioritas saat ini. Mereka sebenarnya nggak ada duit, jadi mereka butuh pihak lain untuk melakukan kerjasama. Berapa penyerapan Capex di tahun ini? Capex sudah terserap sampai Maret itu sekitar 400 miliar. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi. Mereka ada duit, tapi itu dipakai buat operasional. Karena dipakai untuk operasional ya, makanya nggak ada duit. Maksudnya nggak ada duit seperti itu. Berapa total land bank? Nah, ini 2000 hektar. Ya, ini nilainya tadi 3,8 T ya. Mana ini mereka, aset mereka? Nah, ini 3,8 T ini land banknya. Ini yang harusnya dilihat nih. Terbesar saat ini, lalu disusul dengan kawasan industri. Terkait beban bunga Intiland, apakah strategi Pesora untuk menekan beban bunga? Kami melakukan reprofiling peminjaman yang berusaha untuk mencari opsi terbaik. Ya udahlah, right issue lah, tapi mereka rela apa enggak? Pengendalinya diserahkan kepada orang lain. Dari 200 miliar, berapa penyerapan penjualan BIP? Kontribusi BIP hanya 160 miliar. Sisa penjualan adalah Aeropolis Technopark. Ini cukup banyak juga ya. Karena dari 200 miliar, kontribusinya 160. Strategi apa yang dilakukan untuk kawasan industri? Networking dengan investor-investor potensial. Lonjakan harga bahan bangunan. Kenaikan harga bangunan berpengaruh cukup signifikan. Ya lumayan ya, materialnya naik. Jadi, maka dari itu, tadi kita lihat arus kasnya jadinya bertambah banyak nih, beban pokok penjualannya naik. Dari presentasi yang disampaikan, kinerja penjualan saat ini baru tercapai 803 miliar. Kedepannya proyek apa yang menjadi andalan?
Selain project-project landed, kami juga bisa mendorong penjualan project address ready stock. Wah, ini ada yang ready stock nih. Mereka lebih dorong ke marketing ya harusnya ya. Kinerja berapa per Juni. Kita udah lihat. Strategi apa yang dilakukan Tilen sehingga kenaikan marketing sales. Momentum dari kebijakan. Oke. Ya mereka nggak ada strategi gimana-gimana banget sih. Ini sebenarnya terlalu teknikal ya. Terlalu teknikal ya, biarin aja lah. Ini kerjaan marketing dan sales. Ada rencana pengembangan luar Jawa. Saat ini Tilen masih fokus untuk Jawa. Jakarta dan Surabaya, bukan Jawa ya, Jakarta dan Surabaya, serta kawasan industri Batang. Apa yang gitu aja kayak jawabnya. Kita masuk ke bagian harga saham. Ini harga sahamnya seperti seakan-akan downtrend ya. Dan di sini volumenya tinggi banget di harga 150-an. Volumenya tinggi banget, 3 bar tinggi sekali nih, 3 hari. Bukan 3 hari nih, ini 3 waktu ya. 3 waktu. Ini aku pakai 5 tahun. Nah, ini 3 waktu ini barnya tinggi, ini volumenya cukup tinggi. Jadi pada saat harganya murah sekali, banyak yang masuk ini. Ada yang borong istilahnya ya. Sepertinya mereka sedang downtrend karena kinerjanya memang ya itu sih. Dari harga IPO mereka lompatnya lumayan banyak. Stock split 2 kali. Bahkan stock splitnya ada yang split rasionya itu 1000 dibagi 1000. Jadi ini kan harganya 26 ya, 29 tinggal dikali 1000 aja. Jadi harga aslinya ya berapa gitu kan. Ya ini turun ya, drop. Aku rasa ini udah paling bawah sih, masih bisa drop lagi gak ya? Nggak tahu sih. Karena aku pikir udah kayaknya sepertinya udah mentok karena land banknya cukup ini ya. Nggak tahu bisa turun lagi apa enggak. Kalau misalnya yang turun lagi karena mereka melihat kinerjanya ya kan, kadang-kadang ada yang buta kan, ada yang karena melihat kinerja jadinya jelek, tapi mereka lupa kalau ini perusahaan properti yang punya land bank gitu kan, punya tanah. Jadi jangan lihat uh, hanya satu sisi rugi dan minus, tapi lihat apa yang di belakang itu. Mereka rajin bagi dividen tapi kecil ya. Dividen yield rata-rata itu sekitar 0 atau 1%, 1, ya rata-rata 1% lah ya kalau mau dirata-ratain. Kecuali 95 dan 96 cukup tinggi, tapi overall mereka rendah dividennya. Oke, berharap insentif ya, PPN pajak bisa rendah hingga 2023. Ini berita-berita terakhir ya. Intiland sebut 4 tenan siap masuk Batang Industri Park. 4 tenan ya. Perusahaan berkomitmen. Oke, Jawa Tengah. Ini berita-beritanya update juga. Ini sampai ke bawah pun masih 26 hari yang lalu. Nah, ini ada Long Keng Hong menguasai 6% ya. Ya, Long Keng Hong bukan beli perusahaan ya, dia beli tanah. Oke, kesimpulan ya. Kita langsung masuk kesimpulan aja. Kenapa Long Keng Hong masuk sini ya? Aku udah jelasin, Long Keng Hong bukan beli PT DILD atau PT Intiland Development. Long Keng Hong beli land bank. Jadi ketika kita beli perusahaan, sebenarnya kita beli aset-asetnya. Dan asetnya ada banyak macam. Ada yang berupa tanah, ada yang berupa komputer, ada yang berupa mobil, ada yang berupa barang dagangan. Barang dagangan itu bisa aja nggak laku atau mungkin tidak bernilai ketika jatuh ke tangan orang yang kurang tepat. Tapi kalau tanah tetap bernilai, meskipun jatuh ke siapa aja, jatuh ke anak, jatuh ke orang gila, jatuh kemana aja, itu tetap ada nilainya. Tapi kalau barang dagangan kayak misalnya sampo, jatuh ke orang salah yang jadi nggak bernilai. Tapi tanah itu bernilai bagi semua orang. Gitu. Jadi meskipun kinerja mereka jelek, aku bilang jelek lah ya. Jujur ini memang jelek sih. Dan kuartal 2 mereka itu jatuh ya sebenarnya ya. Ya, jadi meskipun kinerja jelek, tapi harga tanah mereka itu diskon 50%. Tanah
diskon 50%. Ya beli sikat lah kalau udah ada tanah diskon 50%. Harga tanahnya ini kan tadi 3, tanah yang mereka itu kan nilainya kan 3,8 T kan, 3,8 T. Yang harganya harusnya ini nih kalau 3,8 T ya. Eh, nilai tanah 3,8 T harusnya harga sahamnya 373 gitu. Harusnya ini bukan harga tanah. Ini benar sih harga tanah. Harusnya ya harga tanah realnya itu per lembarnya itu 373. Kalau misalnya nilai tanahnya itu 3,8 triliun. Harga sahamnya harusnya 373. Tapi harga sekarang jadi 186 ya ini diskon 50%. Jadi sekali lagi kenapa Lo Keng Hong masuk? Lo Keng Hong bukan lihat kinerja atau valuasi, tapi Lo Keng Hong lihat harga tanah yang diskon 50%. Gitu. Itu kesimpulannya. Kinerja mereka jelek, tapi kalau misalnya eh, kalian punya duit berlebih, ya kalian bisa beli ini. Lo Keng Hong kenapa mau beli ini? Karena duitnya udah berlebihan. Jadi masuk 6% aja sebenarnya masih duit duit apa ya? Ibaratnya duit jajan dia kali ya, 6%. 6% bagi kita ya itu bukan duit jajan, itu duit seumur hidup kan. Tapi kalau bagi dia mungkin itu duit jajan ya. Ya dia diemin sampai 100 tahun pun dia bodo amat. Take profitnya nggak, misalnya mereka nggak take profit pun, Lo Keng Hong nggak take profit pun dia bodo amat karena dia punya tanah gitu ya. Land bank diskon 50%. Ya itu sih kesimpulannya ya. Kenapa Lo Keng Hong masuk ke DILD? Tanahnya diskon 50%. Nggak ada hubungannya dengan kinerja sama sekali. Mereka yang nggak buat ini maksudnya eh, karena perusahaannya jelek tapi ini yang bernilai tanahnya gitu. Apakah layak diinvestasikan? Kalau kalian punya daya tahan untuk menahan eh, harga saham sampai 100 tahun, kalian boleh masuk. Karena Long Keng Hong punya daya tahan seperti itu. Tapi kalau kalian merasa 2 tahun kok harga saham nggak naik-naik gitu kan, ya berarti jangan, nggak cocok gitu. Kalau kalian mau ngikutin Lo Keng Hong gitu. Yang pasti harga kalian sebenarnya kalau beli DILD sebenarnya kalian beli tanahnya juga sebenarnya karena ini tanah ini milik DILD atau si Intiland Development ini. Jadi tanah ini milik mereka ya kalian beli Intiland Development sebenarnya kalian beli tanahnya juga begitu. Nah, diinvestasikan kalau aku sih enggak ya. Aku kurang menarik dengan ini ya. Apalagi aku nggak suka yang terlalu menahan terlalu lama lah. Dan ini pun merupakan aset yang tidak produktif. Meskipun harganya diskon, tapi aku lebih suka yang produktif kayak misalnya perusahaan yang menghasilkan laba. Itu aku lebih suka karena untungnya dalam jangka pendek. Kalau ini termasuk untung dalam jangka panjang. Kalau misalnya perusahaan yang bangkrut, ya tanah bisa dijual gitu kan. Tanah bisa dijual dan dibagi-bagikan ke para investor atau pengutang lah istilahnya pada bank gitu. Ya paling gitu aja sih. Kalau aku sih aku nggak mau ya. Kalau untuk jangka pendek nggak bisa, tapi kalau untuk jangka panjang dan kalian bisa punya kemampuan uang hilang atau bertahan bisa sampai 10 tahun lebih atau 100 tahun ya kalian bisa masuk. Tapi kalau kalian nggak tahan 1 tahun aja nggak tahan ya lebih baik nggak usah sih. Dan menurutku untuk jangka panjang ini aku juga nggak tertarik karena tidak produktif ya. Aku lebih suka kinerja perusahaan dibanding beli yang seperti tanah diskon 50% ini. Aku kecuali duitku memang udah seperti Long Keng Hong, mungkin aku iseng beli. Boleh lah nggak apa-apa. Ini bisa jadi uh, portfolioku. Tapi kalau misalnya uangku masih di bawah 10 M ya, aku nggak mau, aku nggak bakal sentuh aset seperti ini gitu atau saham deal. Jadi intinya kalau yang masih di bawah bukan 10 M lah ya, di bawah 1 T, kalau uangku masih di bawah 1 T, aku nggak akan sentuh saham ini. Tapi kalau uang aku di atas 1 T ya, saham ini boleh ku sentuh. Dan itu pun nggak akan balik selama 1 tahun, bisa aja 10 tahun, 20 tahun, atau 100 tahun. Tapi yang nilai yang paling penting lo kalian lihat itu tanah diskon 50%. Gitu. Kesimpulannya itu. Jadi
kalau aku kurang tertarik untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Karena uangku masih dikit, masih di bawah 1T. Itu aja sih. Oke, sekian penjelasan tentang saham DILD ini atau Intiland Development. Jika ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh tambahkan atau tulis di kolom komentar ya, atau koreksi juga boleh. Dan kalau kalian ingin request analisa saham lainnya, kalian boleh cek, kalian boleh tulis di kolom komentar mau request saham apa itu gitu. Kalian tulis aja gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.